Alih-alih bersatu dan mencari jalan terbaik, PSSI dan KPSI justru sama-sama menggelar kongres di tempat yang berbeda. Elit-elit sepak bola tetap tidak bisa bersatu seperti yang dicita-citakan saat menggusur Nurdin. Kepengurusan baru yang terpilih gagal merangkul pihak-pihak yang berseteru untuk menuju sepak bola yang lebih baik. Sedangkan gerbong reformasi sepak bola yang sebelumnya ikut berperan melengsarkan Nurdin Halid justru pecah kongsi dengan pengurus baru PSSI dan kemudian membentuk KPSI, Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia. Dua kubu itulah yang saling klaim sebagai pengelola sah sepak bola nasional. PSSI menuduh KPSI adalah ilegal. Sebaliknya, KPSI mengklaim PSSI sudah tidak memiliki legitimasi lagi karena sebagian besar anggotanya sudah mengeluarkan mosi tidak percaya. Saling klaim dan tuding inilah yang hingga kini menjadi duri sepak bola nasional. Berbagai upaya ditempuh untuk mendamaikan kedua kubu, mulai pemerintah hingga Konfederasi Sepak Bola Asia AFC dan FIFA telah turun tangan. Sekjen FIFA Jerome Valk sudah mengultimatum jika PSSI dan KPSI tidak rujuk hingga waktu yang ditentukan, maka sanksi FIFA akan ditentukan dalam rapat Komite Eksekutif FIFA 14 Desember nanti. Jika sanksi FIFA berupa pembekuan keanggotaan terjadi, sederet dampak siap menanti nasib sepak bola Indonesia. Di antaranya, skuad Garuda tidak boleh tampil di Pra-Piala Asia 2015 mulai 6 Februari 2013. Begitu pula dengan Semen Padang dan Persibo yang tak bisa berlaga di AFC Cup tahun depan. Dengan catatan, jika hukuman FIFA hanya setahun. Pembekuan keanggotaan FIFA sudah pernah dialami 9 negara lain. Akankah Indonesia menyusul? Hari Senin, CEO Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, Valentino Simanjuntak, mendatangi Sekretariat PSSI untuk mempertanyakan status hukum para pemain Liga Super Indonesia yang dipilih bergabung dengan tim nasional. Meski tidak menyebut nama, Valentino menyatakan adanya beberapa pemain Liga Super yang tengah berkomunikasi dengan klubnya untuk mendapat restu membela timnas. Tapi yang saya tahu, karena ini beritanya sangat cepat sekali, tapi saya baru dapat kabar juga siang ini bahwa para pemain pun mencoba berkomunikasi dengan klub tentang keinginan mereka untuk bermain. Tapi lagi-lagi tidak mungkin satu pihak bisa memaksakan kehendaknya dengan pihak yang lain. Lagi-lagi diperlukan kerjasama antara tiga pilar tadi, federasi, klub, dan pemain itu sendiri. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI menggelar pertemuan dengan para pemain yang bermain di klub Liga Primer dan Liga Super. APPI menuntut adanya perbaikan terhadap kondisi persepak bolaan nasional, mulai dari kepengurusan federasi, pemenuhan gaji pemain oleh klubnya, dan menginginkan terwujudnya satu kompetisi resmi. Presiden APPI Ponario Astaman menyatakan APPI menginginkan adanya satu kompetisi dan berharap konflik dualisme Liga di Indonesia dapat diselesaikan. Sementara itu, Wakil Presiden APPI yang juga Kapten Persija Jakarta Bambang Pamungkas menilai baik Liga Super ataupun Liga Primer, keduanya sama-sama bermasalah. Konflik dualisme juga merugikan pemain yang hingga kini gajinya tidak dibayar. Masalah di nasional, kemudian ada pemenuhan gaji dan keinginan pemain agar kepengurusan sepak bola di Indonesia ini hanya ada satu liga nantinya di bawah satu federasi yang sama. Atau sebaliknya Iqbal lebih baik bullshit, sangat juga salah, nggak ada yang benar, katanya semua bermasalah. Hari ini kita ingin ungkapkan di media bahwa kita ingin memberitakan sejujurnya bahwa kedua liga ini berjalan relatif. Bermain di klub PSMS Medan seperti menjadi mimpi buruk bagi Alamsyah. 10 bulan terakhir ini ia tidak pernah digaji. Alamsyah sampai harus berhutang mie instan di warung dekat rumahnya untuk sekedar bisa memberi makan dua anak dan istrinya. Semua tabungan dan harta bendanya nyaris tidak ada yang tersisa. Untuk menyambung hidup, pesepak bola yang pernah memperkuat tim nasional tahun 2007 ini terpaksa bekerja serabutan, mulai dari montir sepeda motor hingga perjualan kaos sepak bola. Seorang mantan pemain timnas U22 terpaksa menjual jersey timnas dan medalinya untuk biaya berobat karena gajinya selama 5 bulan tidak dibayar oleh klub tempatnya bermain, Perseman Manokwari.
Sebagai penjaga gawang timnas Indonesia level junior, nama Hidayat Brutu memang belum sepopuler Kurnia Mega. Namun pemain yang kini tinggal di Medan, Sumatera Utara ini telah menorehkan sejumlah prestasi, diantaranya memperkuat timnas U22 dan mengantarkan Persepar Palangkaraya menjadi juara divisi utama. Kini, nasib tragis menimpanya. Pemain sepak bola berusia 22 tahun ini terpaksa menjual jersey timnas Indonesia melalui situs jual beli online. Ia juga menawarkan 2 medali yang pernah diraihnya, yaitu medali juara divisi utama dan SCTV Cup. Langkah ini terpaksa dilakukan lantaran butuh biaya untuk mengobati cedera yang dideritanya. Hidayat tak punya uang karena gajinya selama 5 bulan masih belum dibayarkan oleh klub yang mengontraknya, yakni Persema Manokwari. Menjual jersey dan medali adalah pilihan terakhir setelah sebelumnya menjual telepon genggam. Moke Wele Bouanga hanya bisa terbaring lemah di kamar kosnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemain asal Prancis yang pernah memperkuat klub Persewangi Banyuwangi ini kini sedang berjuang melawan sakit tifus yang dideritanya. Namun, jangankan untuk berobat, biaya untuk menyambung hidup pun ia sudah tak punya. Ini setelah gajinya sebesar lebih dari 200 juta rupiah belum dibayarkan oleh klub Persewangi. Ia hanya bisa mengandalkan uluran tangan dari supporter Persewangi. Sesekali Moke Wele Bouanga hanya bisa memandangi foto istri dan anaknya yang kini berada di Prancis. Rasa rindu selalu menyelimuti, apalagi ketika hari Natal semakin dekat. Kini tidak ada lagi sosok bertinggi 181 cm ini di lini depan Pelita Bandung Raya. Seko Kamara telah mengembuskan nafas terakhir pada hari Sabtu malam lalu karena serangan jantung. Meninggalnya Seko Kamara mengagetkan seluruh skuad dan ofisial PBR yang hingga minggu petang masih melayat jenazah pemain yang juga pernah bermain untuk PSAP, Sigli, dan Persiwa Wamena ini. Para pemain, ofisial, dan supporter kaget atas kepergian Kamara karena pemain 27 tahun ini tidak memiliki riwayat sakit jantung. Bahkan termasuk pemain yang rajin berlatih. Menurut Mustakin, asisten pelatih PBR di bulan Ramadan ini, Kamara kerap menjaga kebugaran usai menunaikan sholat tarawih dan tetap berlatih meskipun tengah berpuasa. Turn away if you could get me a drink of water, 'cause my lips are chapped and faded. Call my Aunt Marie. Help her gather all my things and bury me in all my favorite colors. My sisters and my brothers still